Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhan-nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, kitab Sahih Bukhari malam hari ini terakhir telah saya bacakan bab yang ke-16, hadis yang ke-73. Sekarang bab yang ke-17, hadis yang ke-75 ya. Babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu kita. Bab sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah alimhu, ajarilah dia alkitabah kita. Ilmuilah atau ajarilah dia kita. Hadisnya 75. Hadatsana Abu Ma'marin qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Khalidun an Ikrimata an Ibni Abbasin qala domani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatku, memelukku, misalnya memelukku. Waqala, dan bersabda beliau atau berdoa beliau, Allahumma alimhul kita, ya Allah ajarilah dia akan kita. Ini ketika mendoakan, Rasulullah itu mendoakan Ibnu Abbas ya, Abdullah, keponakan beliau sendiri ketika masih kecil. Beliau itu kalau ada anak kecil kan begitu, ketemu anak kecil mesti doakan ya, didoakan supaya dipahamkan atau diberi pengajaran soal tentang kita. Nah ini Bapak Ibu bisa kita amalkan juga untuk mendoakan anak-anak kita ataupun kalau guru yang murid-muridnya ya, temu pagi jabat tangan dengan gurunya, kemudian Allahumma alimhum kita. Supaya apa? Supaya sama dengan Nabi ketika bertemu dengan anak ini didoakan ya, doakan yang baik. Bisa kita praktekkan untuk keluarga kita ataupun untuk murid-muridnya bagi seorang guru. Jadi banyak di kalangan di pesantren-pesantren mungkin ya, saya ketahui di pesantren juga begitu. Ketemu kiainya, ketemu gurunya, dia jabat tangan, kemudian gurunya dan ya Allahumma alimhum kita. Bab yang ke-18. Bab mata yasiku sama usodir. Bab kapan yasiku menjadi sah atau diterima menjadi sah as-sama'u pendengarannya as-shaghiri anak kecil.
Jadi anak kecil itu kapan pendengarnya bisa sah. Artinya kalau dia ada berita menyampaikan kepada orang lain, diterima apa tidak nih bahwa berita anak kecil umpamanya. Lah kapan itu saat diterimanya? 76 hadisnya hadasana Ismail bin Abi Ausin Uwais ini Abu Awais qala hadasani Malikun an Abi Sihabin an Abdullah bin Abdillah ibni Utbah an Abdillah bin Abbas qala berkata Ibnu Abbas. Di nama-nama orang ini namanya apa namanya Uwais itu jalur guru-gurunya Imam Bukhari yang bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkata Abdullah bin Abbas, Akbatul Rokiban, Akbal itu aku datang, Rokiban menghadapi datang, artinya Rokiban berkendaraan, naik kendaraan. Ala himarin di atas himar, atanin yang betina. Jadi Ibnu Abbas ini aku datang mengendarai himar betina, benar begitu. Wa ana sedangkan aku yaumaidin pada hari itu qadna hastu sungguh aku itu mendekati ihtilam dewasa. Belum dewasa mendekati atau hampir dewasa. Ihtilam kan dengan mimpi, artinya salah satu tanda kedewasaan seseorang dianggap balik itu kalau sudah bermimpi basah. Banyak hadisnya dalil itu macam-macam berbeda-beda. Ada yang tumbuh bulu kemaluan dan sebagainya. Kalau perempuan ya sudah haid. Nah ini hampir Ibnu Abbas ini hampir atau mendekati dewasa, berarti belum dewasa. Dia naik khimar betina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli di Mina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sedang sholat di Mina. Mina itu tempatnya. Ila ghairi jidarin, pada selain atau pada tidak pakai jidar, dinding, tembok, tidak pakai sutroh ya, maksud tidak ada aling-alingnya. Jadi dia Nabi di Mina itu tidak pakai tidak pakai jidar, tidak pakai sutroh, tidak pakai aling-aling di sana. Famaratu baina yadayya ba'di sofi, maka aku lewat di depan sebagian sof, sebagian barisan sholat. Aku si Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Wa arsaltu, dan aku melepaskan al-atana, khimar betina tadi, tartau ya, supaya merumput, supaya makan, supaya mencari rumput, bisa makan rumput. Dilepaskan. Fadakhaltu fi sofi, maka aku masuk ke dalam sof. Jadi masuk ke dalam sof barisan si Ibnu Abbas tadi. Falam yungkar dzalika alayya, maka tidaklah diingkari yang demikian itu atasku. Artinya tidak ada yang menghardik atau tidak ada yang menghalang-halangi. Tidak diingkari saya ini masuk ke dalam sof tadi. Jadi ini ceritanya Ibnu Abbas yang masih anak-anak, hampir dewasa itu ya, hampir balik, itu mengendarai khimar betina. Khimar itu kecil dari di bawahnya kudanya. Kemudian setelah itu dia turun itu. Kemudian khimarnya dilepaskan biar merumput, biar makan rumput. Kemudian dia masuk ke dalam sof, melewati sof, maksudnya nerjang sof. Sof ini di belakangnya Nabi, bukan di depannya Nabi. Nah, kemudian tidak ada yang menghalang-halangi,
tidak ada yang menghalang-halangi, dan juga setelah selesai sholat juga tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini menjadi beberapa pendapat masuknya ke fikih ya, jadi pemahaman. Yang pertama adalah sutra ya, itu adalah di depannya imam. Jadi makmum itu tidak perlu sutra, sutranya jadi imam tadi. Nah, kalau sholat jamaah ya sutronya itu ya sop yang kedua yang di depannya. Nah kalau sudah ada tembok ini tidak masalah, ada masalah. Jadi penghalangan tembok, misalkan di belakang sana ada WC, ada apa? Di belakang sana ada, atau di depan sana itu ada kubur, ya tidak apa-apa. Itu sudah di luar masjid, boleh saja, tidak apa-apa. Bahkan WC yang ada temboknya itu menghadap kemanapun boleh, sebagian pendapat yang tidak boleh itu kalau tidak ada sutronya. Sebagaimana orang sholat kemudian diberi sutro lewat di sini tidak apa-apa, tapi ini Nabi tidak pakai, ya tidak pakai. Terus kemudian Ibnu Abbas ini yang masih kecil itu sudah turun dari himar kemudian masuk ke shop, shop itu, maka tidak ada yang menghalangi. Jadi tidak diingkari, maksudnya ya falam yungkar dzalika alayya, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari. Saya tidak dihadik, tidak dihalangi. Artinya sebagian pendapat begitu boleh. Maka kalau misalkan si bakal ya nerjang itu tidak apa-apa, batal tidak apa-apa menurut ini ya, menurut pendapat sebagian ini ya, bagian ini. Ada juga yang tidak seperti itu ya. Monggo, kalau berdasarkan hadis ini maka ada pendapat yang inilah yang dipakai pendapatnya Imam Bukhari, maksudnya begitu. Imam Bukhari itu ya fikihnya ya ini, dia tidak mengarang kitab fikih, ya karena hadis semua. Maka apa yang ada dalam kitab pengumpulan hadisnya yaitu fikih saya, itu fikihnya si Imam Bukhari ya di situ. Begitu itu menurut Imam Bukhari tidak mengapa, walaupun berbeda dengan Imam As-Sawri ya, berbeda. Perbedaan mereka juga tidak menjadikan pertemanan enggak, tetap kebersamaan ya. Tidak ada apa-apa, ada dalilnya. Kemudian ya, bolehnya anak kecil itu masuk ke dalam shop barisan sholat, boleh. Jadi boleh membawa anak kecil di masjid itu boleh, asal bisa dijaga. Tapi kalau mengganggu ya bagaimana caranya supaya tidak mengganggu orang sholat. Tapi kalau terpaksanya dia itu hilir di itu tidak apa-apa, boleh bagian ini boleh saja. Jadi kalau di sini juga seperti itu. Terus kemudian pendapat yang lain juga tentang sutroh tadi. Jadi sutrohnya itu di depan imam saja. Soalnya ini tidak pakai garis tidak apa-apa. Ini sebagai pendapat. Pendapat. Bahkan ada kalau sudah di dalam masjid tidak ada sutrohnya ya tembok ini. Dan tembok ini jangan imam pakai sutroh lagi. Karena sudah tembok. Kalau yang di belakang boleh, dan garis ini bisa jadikan sutroh. Walaupun awalnya sutroh itu adalah barang yang ditancapkan ada. Kalau dulu di sholat id itu ya, karena banyak tanah lapang, maka di sore harinya begitu sudah nampak hilal ya, tanggal 1 Syawal, maka Rasul menyuruh menancapkan anazahnya atau tongkatnya di tempat sana, misalkan. Berarti sholatnya di sana. Para sahabat saling berebut masih menginginkan atau supaya mendapatkan shop yang pertama pun juga menginginkan shop yang kanan. Begitu menginginkan supaya Rasulullah SAW itu bisa terlihat, bisa langsung dilihat oleh Rasulullah SAW. Begitulah kecintaan para sahabat. Ya. Assalamualaikum itu kan ke kanan dulu, dia langsung merasakan.
Namun dengan demikian juga tidak diisi sana terus, ya sana ya sini, sana ya sini. Jadi imam itu dijadikan pertengahan, tidak jomplang misalnya gitu. Maka yang datang walaupun dari sana, kok sini udah tinggal sini orang 5, sana orang 2, ya jangan sini. Cuman lewatin mereka harus beriki, lewatin mereka harus kebak, ini tidak dihitung lah bahasa kita ya. Dan ketika mulai sholat maka ya dipastikan ya saat itu sudah dalam keadaan posisi shop ini sebanding dan sebanding. Nanti yang datang belakangan juga begitu. Nanti akan kita dapatkan di pembahasan tentang shop. Insyaallah. Dan di sana ya. Hadis yang ke-77, Hadatsani Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Abu Mushirin qala hadatsani Muhammad bin Harbin hadatsani Az-Zubairi anil Zuhri an Muhammad bin Rabi qala berkata Muhammad ibni Rabi, akal itu aku ingat atau aku hafal minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majatan fi wajhi. Majatan itu supan di apa di ludahi. Semburannya satu semburan, majatan satu semburan, majah semburannya fi wajhi pada wajahku, disuwuh oleh Nabi. Jadi si Mahmud bin Rabi tadi diludahi oleh Rasulullah SAW. Wa ana, sedangkan aku Ibnu Khamsin Sinina, anak umur 5 tahun. Min dalwin, dari ember, tempat air, timba. Ada airnya di timba. Jadi Nabi ini yang dimaksud oleh sekalian, Nabi itu wudhu di sini ya, pada saat itu wudhu. Kemudian setelah itu Nabi itu airnya yang dibikin kumur-kumur itu disemburkan ke anak ini. Oh, ini senang orang tuanya. Kalau kita kan dunia ini kalau kita ini, anakku didoni, kan berbeda. Wah, ini tidak bisa dipraktekkan ini. Praktekkan suhu belajarnya dan berikan. Jadi semua apa yang diberikan dari Nabi itu pasti ada barokahnya. Ya ini senang, ini orang tuanya enggak senang. Insyaallah ini orang tuanya enggak senang. Jadi si Robi ini senang anaknya ini si Mahmud ini di ludah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuwuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sering gitu kan. Kalau Nabi wudhu airnya masih ada, berebut. Ada yang pakai jusak-jusakan gitu ya. Ada yang pakai, masya Allah. Sahabat bahkan sahabat yang tidak kumanan air yang ada bekasnya Nabi itu dia meminta dari tangan saudaranya. Ya, sahabat. Bahkan sahabat-sahabat itu di-share barokah. Berbeda dengan kalau manusia biasa kan tidak punya barokah. Keberkahan ada, kalau Rasul tidak ada. Turahannya itu kokoh kalau ini ya. Turahannya itu kokoh sampai berbulan. Apa ada orang kalau muslim itu ya dibiasakan kalau tanduk dewi ini ditelaske, tanduk dewi kan ditelaske. Coba nih ditanduk mulia tadi, kan takre menetos harus dihabiskan. Barangkali yang dia tinggal itu adalah barokahnya, kan sudah lewat di kita lihat Sholihin. Dan begini, jadi sesuai dengan bab ini ya. Anak kecil itu menyampaikan hal seperti ini kayak Ibnu Abbas dan kayak si Mahmud ini.
dia akan menyampaikan bab-bab hadis tentang hukum. Ini diterima. Ibn Abbas ini juga ceritanya, Ibn Abbas itu ceritanya sudah dewasa, saya dulu waktu kecil itu naik himar betina, kemudian saya lepaskan, terus saya masuk ke shop itu, saya terjang shop. Ini kan dia ketika saya belum balik, ketika dia ceritanya sudah dewasa, kan diterima juga sampai hadisnya. Imam Bukhari mengejar hadis ini, ternyata hadisnya sahih. Nah, termasuk juga si Mahmud ini umur 5 tahun kali. Meskipun umur 5 tahun, yang disampaikan ini soal hukum juga, dan itu benar, diterima, tidak apa-apa. Berbeda dengan saksi, ya. Kalau saksi nanti urusan lain, ya. Saksi urusan lain. Jadi misalkan anak kita TPQ, kemudian mbahnya atau ada keluarga kita itu yang makan pakai tangan kiri, ya. Kemudian mbah ampun dahar lagi asto anu sing kiri niku cirose gulu-gulu niku anu mboten itu. Terus boleh kita itu menerima anak-anak meskipun anak itu. Nah, ini termasuk kalau anak ini sudah bisa membedakan sesuatu barang, itu bisa dipercaya untuk blonjo kecil-kecilan begitu. Artinya kalau tuku gula ya itu gula tenan lah mungkin. Tuku gula itu super mie beda lagi. Kalau memang sudah bisa diterima berita itu kalau anaknya ini membawa berita yang benar meskipun belum balik. Di sini seperti itu. Maka kapan sahnya ya ketika masih di bawah belum balik itu masih bisa diterima juga beritanya menurut hadis ini. Dan bab yang ke-19 babul khuruji fi thalabil ilmi, bab keluarnya pada menuntut ilmu. Jadi artinya keluar dari rumahnya atau dari kampungnya, nawitunya itu menuntut ilmu. Itu ketika dia sudah kakinya itu dan jalan dari rumah itu jadi itu sahililah. Berbeda dengan orang masuk ke pasar, niatnya ke pasar, kemudian dia mampir di salah satu masjid karena ada pengajian, dia mendengarkan pengajian dulu. Ya ketika dia sampai di situ ada nyatanya dari rumahnya ya nggak terhitung ngaji ini, ya menuntut ilmu ini. Dan itu ilmu kan masjid. Kalau di itu masya Allah sebagai masjid. Warohalan dan beriklah. Beriklah itu jangan menjadi bahasa Indonesia ya, anjang sana itu atau berkendara atau beriklah itu ya jalan-jalan lagi. Jabir bin Abdillah berikhlaslah si Jabir bin Abdillah masyirotan syahrin, perjalanan 1 bulan, ila Abdillah bin Unais, menuju Abdillah bin Unais. Ini guru terkenalnya si Jabir bin Abdillah. Guru besarnya Jabir bin Abdillah adalah Abdullah bin Unais. Fi hadis pada hadis wahidin yang satu saja, cuma satu saja. Ini loh, Jabir bin Abdillah ini mencari, belajar, mendapatkan satu hadis saja, dia nyari sampai perjalanan 1 bulan. Dia menemui, ya, demi guru dia mendapatkan hadis cerita. Ini saya dapat cerita hadis ini. Kok beritanya dari ditanyakan dari siapa? Abdul bin Unais. Abdul bin Unais sana. Tepatnya jauh, dia perjalanan sampai 1 bulan, kejar 1 hadis. Jadi kan berikut untuk beberapa hadis. Insyaallah. Saat ini gampang ya. Pun nek riyen niku masyaallah. Luar biasa. Maka 1 bulan itu meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, artinya harus ninggali untuk makisah, untuk keperluan keluarganya.
Sekarang kan ngaji mau gangguin kan gaya. Kekhawatirannya luar biasa. Padahal simpenannya rumah di kata. Beras sekarang betul tuh bingung kan. Ya. Padahal urusan dunia ini selama orang itu masih hidup jatah rezeki itu masih ada. Khawatirnya sampai sana. Justru lah, akhirat itu yang belum kita jatahkan, belum ada jaminan kemana-kemana kita malah sampai mati. Nanti mereka seperti itu. Kadang-kadang kita kan juga seperti itu. Apalagi mau hutan ya. Orang zaman biasa kalau saya dulu kurang ini hutan dong, nuntut ilmu kalau apa misi. Dulu kan lagi juga nih, rosong tadi kudungan tampak, kudungan tampak pun tenang ngoten, nekate tenang hutan. Dan nuntut ilmu ampun kalah kali mau sing jelas. Insyaallah. Makanya kalau kan kita kali sing goceng ning mulon wae. Bola beli ini ya. Wes pun di-share kate izin lah berarti tidak itu. Kok ngaji udah malam liburi di pulau ini ya, insyaallah. Banyak dan sedikit itu bukan urusannya, sampaikan. Dan satu bulan satu hadis, masya Allah. Hadis yang ke-78. Hadatsana Abu Qasimin Khalid bin Khalid Qasimin Himso qala berkata hadatsana Muhammad bin Hamid qala hadatsana Al-Auza'i akhbarana Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ibni Mas'udin an ibni Abbasin annahu bahwa saat dia Ibnu Abbas tadi tamaro berdebat bertengkar adu mulut huwa dia wal Qur bin Qaisin ibni Hizn al-Fazai fi Sahihi Musa. Dia itu berdebat dengan Qur bin Qais bin Hizn al-Fazai, dari suku Fazai fi Sahihi Musa pada urusan pertemanannya Musa, teman atau gurunya Musa, teman dan dari guru itu, jadi khatib. Famar bihima Ubay bin Ka'bin. Maka lewatlah pada keduanya itu Ubay bin Ka'bin. Fada'ahu maka memanggilnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas memanggil Ubay bin Ka'ab, Ibnu Ka'bin dipanggil. Dan sampai bagaimana? Pendulan. Faqala maka berkatalah si Ibnu Abbas, Ini tamaro itu ana wa sahibi hada. Aku sekarang ini tamaro itu aku ini sedang bertengkar adu mulut. Wa aku wa sahib dan temanku ini maksudnya si Hur tadi. Fi sahibi Musa pada masalah pertemanannya Musa. Alladhi yang Musa tadi sa'ala sabila ila luki yang Musa itu pernah bertanya jalannya menuju atau supaya ketemu kepada itu tadi orang yang temannya tadi jalannya menuju perjumpaannya luki itu perjumpaannya. Jadi Musa pernah meminta kepada Allah jalannya bagaimana supaya menjumpai Khadir. Hal yastami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sa'nahu. Hei Pak Ubay Ka'bin, Pak Ubay bin Ka'bin, kula niki bertengkar kali Pak Hur bin Qais bin Hizn soal masalah Musa niku lho. Kali pertemanan sampai didadoske guru niku Khidir nopo mboten nek pendapat kula Khidir menurut Anas. Ning Pak Qur niki cirose mboten. Atau yang lain itu pendapat itu Musa yang lain, bukan Musa Bani Israil, bukan. Yang mendatangi Khadir itu bukan Musa itu Musa yang lain. Nek pendapat itu ya Musa kuwi yang mendapati Khidir tadi. Nah, apakah panjenengan itu nanti pernah mendengar Rasulullah itu yang urusan menyebutkan keadaan si Musa menemui Khadir tadi. Musa Nabi itu atau Musa siapa?
Qala Ubayy, berkatalah si Ubayy pun, "Na'am, oh ya. Oh ya. Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sa'nu." Ya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan keadaannya. Yaqulu dia, beliau bersabda dulu. Tapi itu bainama tatkala Musa, Nabi Musa fi mala'i pada perkelompokan pembesar min Bani Israel idja'ahu rajul, tiba-tiba datanglah seseorang. Jadi ketika Nabi Musa itu berkumpul dengan orang Bani Israel, ada pembesar-pembesar ya kelompok Bani Israel, datanglah seorang laki-laki kepada Musa. Fakulah, maka berkata si pemuda tadi, "Ataklamu ahadan aklama minka?" Bertanya, "Apakah kamu tahu ada satu orang pun yang lebih pintar daripada kamu?" Enten buat wong sing pinter ketimbang jenengan kertas boten. Niki tangan itu Musa. Qala Musa, berkata Musa, "Oh, tidak ada orang yang ngerti itu yang saya ini dibimbing oleh wahyu. Orang-orang itu bukan dari wahyu." Sebetulnya Musa benar. Sebetulnya Musa benar. Fa'auhallahu ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa. Iya, bahkan ada yang Musa maksudnya begitu. Abduna Khodiru, hamba kami si Khodir. Ada yang lebih pintar daripada kamu, Khodir. Fasalah, maka Nabi Musa meminta pada Allah as-sabila ila luqihi, jalannya menuju si Khidir tadi untuk pertemuannya ya. Bagaimana caranya untuk menemui Khidir, dia minta kepada Allah. Faja'allahu, maka Allah menjadikanlah kepada Musa itu al-huta, ikan, ayatan sebagai tanda. Jadi Allah memberikan tahu, oh kamu harus bawa ikan nanti kalau mencari. Kalau ikan itu mencolok di laut, ya itu tempat perjumpaanmu dengan Khodir. Ini kayak hadis yang sebelumnya ya. Sama, cuma nanti beda dari arah guru yang lain. Ini sama, persis sama. Wakilah dikatakan lahu kepadanya, ya, kepada si Musa, ketika apabila fakot tahuta, engkau telah kehilangan ikanmu, farji, kau kembalilah kalau kamu sudah kehilangan. Loh, ikannya kok hilang dah, kamu telusuri lagi. Fa'inakan satakohu, maka sesungguhnya engkau akan menjumpai si Khodir. Fakana Musa, maka adalah si Musa tadi, Musa sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, ternyata sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Musa juga sebutannya sallallahu alaihi wasallam. Doa. Dan adalah si keadaannya si Musa tadi yang tabi'u, dia itu mengikuti asarul huti, jejaknya atau bekasnya si ikan tadi di bahri pada lautan. Faqala fatan Musa, maka berkatalah si pemudanya Musa, Yusa bin Nun ini yang menemani ini, li Musa kepada Musa. Ini ceritanya kan dicucuk. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Apakah kau tahu? Maksudnya begini. Ketika awalnya kami ini mengungsi, awalnya mengungsi yang dimaksud adalah istirahat. Ya. Mengungsi istirahat ila sofroti, kepada batu besar, Apakah kau tahu ketika kita ini istirahat makan di batu besar tadi? Fa ini maka sungguhnya aku itu nasi itu aku lupa aku akan ikan. Nabi Musa sampai ngerti boten. Nanti kan awake dhewe yang kali itu tembriko batu besar kula nali wah ini. Nah, wa ma'an sani, dan tidaklah melupakannya ila kecuali syaitan pun disalahkan sama setan. Aku kira kali jane sing nyalah sing
malah itu setan itu dan cari kambing hitam. Anak adzkurahu untuk aku mengingatnya. Nah, sudah. Memang Rabu Pater dan setan maksudnya begitu. Benar. Ada dilupakan oleh setan untuk mengingatnya. Aduh, gimana ini? Qala Musa, kata Musa. Dan nikah yang demikian itu makunna apa-apa yang adalah kita ini nabut kami ini mencari. Oh ya itu yang kita tunggu-tunggu mas. Yang kita cari itu. Kalau ikan ini sudah hilang melompat ke laut, ya itu yang kita cari. Loh sampai nggak ngomong lagi. Kalau kenalin gua loh, diganggu setan loh. Fartadda ala atharihima kososon, maka keduanya kembali pada jejak keduanya tadi kososon dengan menelusuri meneliti lagi. Oh sudah kembali ke batu tadi. Ini suara Kahfi ya, ayat 64. Fawajada, maka keduanya mendapati khotir Nabi Khodir. Fakana, maka adalah si Khodir tadi min sa'nihima, dari keadaan keduanya tadi maqasallahu fi kitabihi, apa yang Allah kisahkan pada kitabnya. Ini kitab Al-Qur'an. Kisah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir dalam rangka mencari ilmu. Ini termasuk adab mencari ilmu. Mencari ilmu itu ya datang kemudian mantul, daftar lah bahasanya kalau anak mondok daftar. Ini dulu begitu. Jadi ini hadis ini persis seperti hadis yang sebelumnya, hadis yang ke 74 ini. Cuman kalau di hadis 74 Imam Bukhari itu mendapatkan hadis cerita ini atau hadis ini dari gurunya Humaid bin Hurair Az-Zuhri. Kalau di sini ini beliau mendapat dari Abu Qasim. Dan nanti akan sambung kepada gurunya yang beberapa itu, nanti baru sambung ketika si Abdullah ibnu Abdillah ibni Utbah itu mengajarkan kepada Zuhri. Lah, si Abdullah ibnu Abdillah itu dulu pernah mengajarkannya kepada Ibnu Syihab. Jadi mungkin kayak ini wajib gurunya banyak. Lah Imam Bukhari pernah belajar salah satu dari gurunya Abdullah ibni Abdillah bin Utbah tadi. Oh, kok pernah guru sampean? Oh sama, guru sana sama. Lah, dari berbeda dari guru ini, beliau menyampaikan lagi dengan judul atau dengan bab yang berbeda. Yang satu diberikan bab khuruji fi thalibil ilmi, keluarnya seseorang itu jalan mencari ilmu. Kemudian yang kedua itu yang dulu itu adalah ma yudkaru fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bari ila Khotir. Jadi apa yang disebutkan pada kepergiannya Musa di lautan untuk menemui Khotir. Nah, yang dimaksud dalam kitab ini, kalau Imam Bukhari ini diacak gurunya ini, dihaut-haut gurunya ini akan apa gurunya? Kalau ini saya ini mendapatkan ini dari A, di B, C, itu apa? Dan gurunya sampai sambung kepada sahabat itu dia apa? Kalau hadis ini dari arah sana, hadis ini guru saya begini, ini saya sambung. Nanti dari guru saya yang ketujuh nanti akan disambung dari gurunya guru saya. Nah, ini Imam Bukhari tidak bisa dibohongi. Ini jadi kalau Imam Bukhari apal itu hadisnya dengan gurunya, padahal dia belajar itu segini tok. Gurunya menyampaikan hadisnya sudah kemudian gitu. Ngeten iki nanti sampai di rumah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kemudian sebagian mengejar dari gurunya sampai supaya sambung kepada sahabat. Setelah sambung sampai sahabat ke Rasulullah, kemudian beliau baru sholat 2 rakaat. Mantap, tulis sahih di dalam kitab sahihnya. Maka ini sebetulnya saya pertimbangan melih belajar dari Sahih Bukhari ini mesti sahih. Karena yang tidak sahih sudah disendirikan. Jadi kan 5.000 hadis. 5.000 hadis ini Imam Bukhari hafal, ya, hafal dan guru-gurunya jalur-jalurnya apa. Kalau hadis ini guru saya ini sampai sambung itu, nah, termasuk ini.
disampaikan berbeda dengan guru yang lainnya. Insyaallah. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh. Saya harapkan ilmu-ilmu yang seperti ini yang didapatkan ini tidak hanya berhenti pada diri kita, sampaikan ke orang lain biar menjadi jariah buat kita. Saya juga begitu, dapatkan ilmu, saya sampaikan. Bahkan kalau di teman-teman sana itu saya belajar di kitab Wahdatul Rumah, kita begitu dapat terus saya sampaikan, saya ahli. Begitu dapat saya sampaikan ke orang lain. Ya, karena saya terus terang kalau tidak bawa kitab itu juga tidak prakelinya. Ya, kalau sudah bawa kitab baru bukan. Kalau dibacakan saja itu ya, Insya Allah. Nah inilah kewajiban atau kepentingan kita bersama dalam rangka kita menuntut ilmu, dan ilmu itu bukan sekedar supaya tahu untuk wacana saja, supaya kita mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.